Sejarah OSI Layer. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 layer model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangat tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama, membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. 7 layer OSI. Yang pertama, physical. 2, data link. 3, network. 4, transport. 5, session. 6, presentation. 7, application. Yang termasuk dalam lower layer adalah physical layer, data link layer, network layer, dan transport layer. Yang termasuk upper layer adalah session layer, presentation layer, dan application layer. Physical layer. Physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Ada beberapa hardware pada physical layer, yaitu NIC, wireless, media, repeater, dan hub. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah Ethernet, FDDI atau Fiber Distributed Data Interface, ESDI, dan ATM. Data link layer. Data link layer menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layer fisikal antara sistem koneksi dengan penanganan error. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya di media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEEE 802 membagi level ini menjadi 2 level anak, yaitu lapisan Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Hardware yang terdapat di layer ini adalah switch dan bridge. Network layer. Network layer bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, menjaga antrian trafik dan jaringan. Data pada layer ini berbentuk paket. Network layer
lapisan ketiga ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer ketiga. Hardware yang terdapat pada layer ini adalah router. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah DDP atau Delivery Datagram Protocol, NetBEUI, ARP, dan RARP atau Reverse ARP. Transport Layer. Transport Layer bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error atau error handling. Transport Layer berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement, dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah UDP, TCP, dan SPX atau Sequence Packet Exchange. Session Layer. Session Layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi ini di layer ini disebut session. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah RPC atau Remote Procedure Call, dan DSP atau Apple Talk Data Stream Protocol. Presentation Layer. Presentation Layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Contoh konversi format teks ASCII untuk dokumen, GIF dan JPEG atau JPG untuk gambar. Layer ini membentuk kode konversi, translasi data, enkripsi, dan konversi. Presentation Layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah perangkat lunak, direktor atau redaktor software, seperti layanan workstation atau dalam Windows NT, dan juga network cell atau semacam virtual network computing, VNC atau remote desktop protocol atau RDP. Application Layer. Application Layer menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan service lain yang berjalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Application Layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, NFS, dan POP3. Present by Rani Manalu, Nika Nitayanti, Yayu Anak Kamalin.
Terima kasih.